Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tanaman jagung saya yang ada di pekarangan belakang rumah teman-teman ya. Jagung ini sebagai penelitian saya mengenai pembuatan pupuk teman-teman ya. Jadi yang kemarin itu saya pupuk menggunakan pupuk POC, dan sekarang karena sudah memasuki masa generatif akan saya pupuk menggunakan pupuk KCL ini teman-teman ya. Nah, oke. Jadi untuk pupuk KCL ini bahannya juga dari bahan organik ya, dari bahan cangkang telur. Di sebelah ini saya kumpulkan teman-teman, ada cangkang telur dan juga gulma-gulma yang ada di sekitar kebun saya ini, yang di kebun di ukuran 3x3 meter saya campurkan ditambah dengan pupuk POC ya, yang sebagai pengantar ataupun sebagai katalisnya teman-teman ya, supaya fermentasinya lebih cepat. Dan juga saya tambahkan dengan karbit itu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa dilihat ya, warnanya agak coklat keputihan ya teman-teman ya. Nah, untuk dosisnya ini saya menggunakan kurang lebih setengah liter ya, setengah liter untuk pupuk KCL organik, ditambah nanti akan saya campurkan pupuk POC nya ya, 1,5 liter kurang lebih segitu teman-teman ya. Oke, nah untuk ini tabung ini itu sekitar 8 sampai 10 liter teman-teman airnya ya. Oke, jadi saya ini ambil ya pupuk POC nya. Nah, pupuk POC yang saya bikin ini umurnya sudah lama teman-teman, sudah hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih ya, 2 tahun 8 bulan teman-teman ya. Tuh, kita aduk dulu. Nah, untuk pupuk POC ini juga saya bahannya pun dari sisa-sisa tanaman, sisa rumput-rumput yang ada di sekitar itu saya kumpulkan, saya rendam air, itu saja teman-teman ya. Nah, untuk jagung yang saya uji coba di lahan 3x3 meter ini tumbuh dengan baik ya, pertumbuhannya baik dan sudah memasuki masa generatif. Waktunya saya memupuk dengan pupuk KCL dan saya campur ya, saya mix dengan pupuk ini. Nah, POC warnanya hitam teman-teman. Nah, kalau masalah bau ini tidak ada baunya teman-teman ya. Teman-teman kalau bikin pupuk POC kok bau ya, boleh tambahkan air cucian beras ya, nanti baunya hilang teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman ya. Sudah saya mix, sudah saya campurkan, tinggal pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasiannya cukup saya kocorkan ya ke tanaman cabai, bahkan daun bawang pun saya coba ini menggunakan pupuk KCL apa bisa berbunga, mengeluarkan bunga teman-teman kalau bisa. Jadi pupuk yang saya bikin ini berhasil seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk tanaman jagung saya menggunakan pupuk KCL ini supaya nanti buahnya itu bisa besar, dan kalau beratnya pasti berat ya teman-teman ya, karena pupuk KCL ini tujuannya untuk memberatkan berat buah seperti itu. Kalau ingin manis, kalau KCL bukan ya, bukan KCL yang bikin manis teman-teman ya. Memang ya ada yang bikin manis, cuman tidak sepenuhnya itu dari KCL. Kalau ingin tanaman buah manis ya kasih kohe kambing teman-teman, seperti itu. Tapi dengan cara kohenya harus difermentasi ataupun dikomposisi ya, diolah dulu teman-teman, jangan langsung dikasihkan. Itu sama saja seperti racun. Kalau di cara dikomposisi ataupun fermentasi itu sudah melalui proses jadi menjadi pupuk. Tuh. Oke, bisa dilihat ya, tanaman cabai jagungnya tumbuh dengan baik, subur. Hanya satu teman-teman, memang testimoni ya, uji coba saya menggunakan pupuk POC itu berhasil ya, tumbuh dengan baik dan sudah memasuki masa generatif. Nah, untuk saat ini baru saya kocor menggunakan KCL ya, pupuk KCL. Nah, untuk pupuk KCL ini boleh dikocorkan dan juga boleh dispray. Kalau padi biasanya dispraykan teman-teman ya. Tapi kalau untuk tanaman jagung, cabai, kita kocorkan di bawahnya saja, nggak masalah. Kalau untuk cabai, kalau untuk padi boleh dispraykan seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi cukup sederhana, mudah-mudahan pupuk yang saya bikin ini ya itu bisa
bermanfaat teman-teman, ada fungsinya untuk tanaman. Dan juga pembuatan ini sebelum saya tanam jagung ini teman-teman ya, ini jagung manis bukan jagung madura teman-teman ya. Kalau jagung madura masih masa vegetatif, belum masa generatif, masih kecil teman-teman ya, baru berumur 1 bulan kurang. Kalau ini sudah 1 bulan lebih, seperti itu. Oke, jadi kita lihat ya mendekat teman-teman seperti apa ya. Kalau akarnya untuk tanaman jagung itu sudah mulai tumbuh di samping. Nah, ini sebenarnya waktunya kita timbun akarnya agar apa, nanti buahnya tuh cepat bisa besar. Tapi memang ini testimoni ya, saya biarkan saja dulu teman-teman ya. Tuh bisa tumbuh dengan baik ya. Batangnya juga besar. Ini hanya menggunakan pupuk POC dari bahan gulma ya teman-teman. Oke, untuk cabenya juga luar biasa ya, hanya menggunakan pupuk POC pun dengan tumbuh dengan baik. Nah, cabai ini rencananya akan saya kembangkan lagi untuk pembuatan pembibitan varietas baru. Nah, di sini saya tanam ini adalah cabai rawit panjang teman-teman ya. Kemarin sudah saya kawin silangkan. Ini satu ini teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau tidak berhasil nanti akan saya coba lagi. Jadi ini saya kawin silangkan dengan cabai rawit ya. Nah, tujuannya apa? Cabai rawit ini sebagai pejantannya teman-teman ya, dan betinanya itu sebagai cabai rawit panjang. Nah, yang saya cari adalah cabai rawit ya, panjang tapi pedas, seperti itu teman-teman. Itu yang saya cari. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan. Untuk daun bawang juga tumbuh dengan baik ya. Ini yang sudah berumur 2 bulan dan ada juga yang berumur 3 minggu kurang. Dan seledri juga saya tanam ini teman-teman ya. Waktu lebaran itu, habis lebaran saya tanam, sudah tumbuh dengan baik. Seperti itu. Oke, untuk pupuk POC nya saya kasih tunjuk pada teman-teman seperti ini ya. Boleh dilihat seperti ini teman-teman ya. Saya tampung di ember ini, saya biarkan, saya lupakan gitu saja tuh. Nah, ini busa ini menunjukkan organismenya sangat banyak, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa diambil titik poin pada video kali ini. Jadi cara saya berkebun secara alami itu sangat sederhana, tidak ribet, tidak muluk-muluk ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Saya akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian secara organik ataupun secara alami ya, tentunya sangat menguntungkan bagi kesehatan tubuh kita. Oke, cabenya ini tumbuh dengan baik dan daun bawangnya juga tumbuh dengan baik. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya ucapkan petani cerdas luar biasa.